ingin cerita dulu tentang lagu ini. Lagu ini digubah tahun 81 oleh seorang hamba Tuhan asli Ponorogo, namanya Lipeng Kiat, nama Indonesianya Benyamin Suriton. Dr. Jim pernah tahu ya Benyamin Suriton? Iya. Hari itu saudara, dia mengalami satu masalah. Saya nggak bisa cerita, tapi selama saya hidup saya belum pernah menemukan seseorang apalagi hamba Tuhan yang masalahnya begitu berat. Semua kami, bahkan hamba Tuhan senior pada waktu itu, betul-betul panik mau bagaimana menyelesaikan masalah yang sungguh rumit. Maka itu kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami masalah seberat apa, orang yang kita kasih meninggal dipanggil Tuhan, tapi masalah ini betul-betul luar biasa. Saya datang ke rumah kontrakan dia di Jalan Diponegoro nomor Surabaya. Begitu saya masuk, saya panggil dia Kopengkiat. Dia lagi bukan sujud, tapi delosor di lantai ruang tamu, menangis. Saya juga nggak tahu mesti buat apa. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya. Lewati lembah air mata, ku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, ku percaya. Saya pikir dia sudah lama rubah lagu ini, atau saya pikir dia dengar orang lain pernah nyanyi lagu ini. Begitu selesai, dia bangkit, sudah mengerti mesti buat apa. Terus dia berteriak, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku percaya. Wah, saya ikut menangis saudara, karena satu betul masalahnya nggak bisa diselesaikan dengan uang, nggak bisa diselesaikan dengan misalnya orang pangkat atau pejabat apapun, nggak bisa. Nah, tahun 80-an awal itu lagu ini terkenal sekali. Dan kemanapun saya pergi pelayanan, dan kalau orang tahu lagu ini saya harus cerita. Berapa tahun yang lalu hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Nah, kalau ada orang salah tiga, tahun 70-an akhir di Jalan Kalipengging salah tiga, itu ada seorang anak muda namanya Pak Arif, dia pemusik hebat. Nah, dia itu membuat majalah musik chord yang pertama untuk Indonesia. Nah, ini adik kandungnya Pak Benyamin Suriton ini, saya kenal baik juga. Dia pernah jadi gembala di Ponorogo. Nah, kalau saudara pernah dengar lagu yang pernah tren di RCTI sampai jadi lagu apa, tim songnya salah satu sinetron, kok saya lupa lagu ini. Kenapa? Bukan Sentuh Hatiku. Itu baru ini tahun. Bukan, ini semua itu orang Kanada. Aduh, kok saya jadi lupa. Bukan dengan pokoknya Tuhan, saya ingat waktu dia gubah lagu ini di lantai atas tempat jemuran baju di Ponorogo. Karena untuk bayar uang sekolah anaknya dia nggak bisa. Terus keluar lagu ini. Dan itu lagu tren, pernah jadi lagu tema lagu salah satu sinetron RCTI. Nah, kakak beradik. Nah, mereka dua-dua sudah dipanggil oleh itu. Nah, saudara, hari ini kalau ada di antara saudara yang pernah atau sedang mengalami hal yang sulit, saudara tahu latar belakang lagu ini. Kita nyanyi lagi sekalian. Sebelum saya kenalkan, ada orang hebat yang datang ke Nabiri hari ini. Ayo, saudara nggak usah memuji Tuhan, nyanyi sendiri ya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata,
saja tiba dari bandara, Dokter Junaidi, bukan Junaidi salah. Saya kenal dia tahun berapa ya? Waktu itu perusahaan doa di Jakarta 70 berapa? Waktu masih kuliah Junya. Ya. Lulus tahun berapa? 87 80-an awal. Di Batu Ceper. Oh iya, di Batu Ceper nomor 6 Jakarta. Nah, saudara, begitu dia lulus jadi dokter, pelayanan desa terpadu itu lahir. Nah, salah satu pendirinya almarhum Pendeta Damaris itu memberi motivasi Dokter Jun. Begitu dia lulus sampai hari ini jadi dokter desa di sebuah desa kecil namanya Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Salatiga di atas Rarokuning. Sampai hari ini sehari berapa pasien Dokter Jun melayani? 40 pasien setiap hari. Dan karena sesuatu hal waktu itu Dokter Jun dengan keluarganya harus pindah satu tempat. Saudara, seluruh penduduk desa, orang-orang tua itu menangisi dia, jangan pindah, nggak pindah sampai hari ini. Dokter Jun akan ada di Nabire sampai tanggal 26. Nah, akan ada pelayanan-pelayanan yang sangat memberkati saudara. Pak itu coba cerita dulu pelayanannya apa saja supaya yang Nabire dan saudara yang lain bisa tahu. Saudara, Dokter Jun ini dokter umum, bukan spesialis. Tapi Tuhan memberi dia kemampuan untuk jadi spesialis. Spesialis mata, internis, apalagi kanker, macam-macam. Hebat ya. Maka itu kalau sekolah dengan Tuhan itu enak, gratis loh. Coba Pak Eko. Ya, shalom saudara. Jadi beberapa di antara kita yang dari Yayasan Pesat sudah kami share pelayanannya seperti apa. Jadi coba nanti tolong diikuti. Nah, bagi saudara yang bukan keluarga Pesat, pelayanannya adalah di samping memberikan seminar kesehatan, salah satu topiknya adalah nutrisi otak, juga akan memberikan beberapa materi rohani. Jadi ada 3 judul nanti. Nah, saya harap saudara pun bisa ikut. Saya kira gitu ya. Puji Tuhan. Mulai sore ini. Oh iya, betul-betul. Mulai sore hari ini kita akan mulai dengan ibadah komunitas Yayasan Pesat jam 6 sore di aula SMP. Puji Tuhan. Dokter Jun berdiri dulu supaya dilihat. Dari dulu nggak tua-tua begini terus. Entar tunggu Jun. Ini mau di syuting ini yang Facebook, Instagram mau lihat juga. Langsungnya. Oke, puji Tuhan. Ya, punya istri yang mendukung luar biasa. Saya kenal betul istrinya. Nggak doyan duit istrinya itu. Kok nggak ada yang ngambil? Maka tuh istri yang doyan duit. Jun bisa cerita soal istrinya. Hebat sekali. Bayangkan istri dokter tinggal di desa. Keren ya? Akan ada banyak kesaksian. Baik, siap belajar firman Tuhan? Tolong dicek suara saya di Zoom, Instagram, Facebook, jelas? Baik, puji Tuhan. Eki yang jadi operatornya. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh berjumpa dalam hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin atas kita. Hari ini Roh Kudus minta saya sharing, berbagi tentang Ratapan 3:23 yang sudah sangat terkenal. Tadi pagi waktu saya merenung, ya saya sering iseng jujur kepada Papa. Papa, kok ayat ini? Masa nggak ada ayat yang lain yang saya bagikan? Tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan sesuatu yang mengagetkan saya. Kita baca dulu Ratapan 3:23. Denny, kamu sambil dengar ya. Mana dia tadi lihat sih? Mana papamu? Dan sambil dengar ya. Izinkan anakmu sekolah penerbangan di Bandung. Enggak, awas kamu ya. Iya. Jadi punya orang itu. Udah. Kita baca. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi. Terus besar setiamu, kesetiaanmu.
Jadi ada dua bagian. Coba saudara mikir, kalau segala sesuatu yang Papa buat di hidup kita, ya dengarkan. Kalau segala sesuatu yang Papa buat di hidup kita itu selalu baru tiap pagi, new every morning, fresh. Saudara mikir apa? Selalu baru tiap pagi, Semangat. menyenangkan, semangat, segar, fresh. Apalagi? Ayo yang lain jawab. Ditunggu-tunggu, tidak bosan. Yang belakang jangan diam aja. Jawab. Apa? Tidak bisa ditebak. Wih, luar biasa. Kenapa? Penasaran. Betul. Apa saja yang selalu baru tiap pagi, pasti hidup ini tidak bosan. Betul? Apa saja yang selalu baru tiap pagi, maka orang itu pasti malas bangun siang. Amin. Wah, cuma Pak Jonathan yang namanya kan? Lu serius saudara? Maka itu secara ilmu jiwa, ya. Kalau saudara pernah ketemu psikolog, psikiater, dokter jiwa, selalu ngetesnya, ya. Semua dokter jiwa, psikolog yang saya pernah ketemu, ternyata mereka setuju dengan firman ini. Untuk ngecek, untuk ngetes orang itu stres atau tidak, hitung 4 hari berturut-turut waktu dia bangun pagi bagaimana? Serius. Itu caranya ngecek, itu caranya ngetes. Kalau ada orang bangun pagi hari Senin, begitu melek, Senin lagi, nah itu malah stres. Orang yang bangun pagi stres sepanjang hari bagaimana? Tambah stres, tidak semangat. Nah, lewat hari Senin, dia Senin malam tidur, Selasa pagi bangun. Kenapa? Selasa, bukan Selasa lagi lah, gembala ini Selasa. Tambah stres. Sepanjang hari Selasa seperti itu modelnya. Tidur Selasa malam, Rabu pagi, makin stres. Hebat ya. Nah, ayo jujur. Ini Minggu pagi, Sabtu pagi, Jumat pagi, 3 hari aja lah kita nih. Ayo Jumat pagi kemarin saudara bangun bagaimana? Bayar kredit lagi. Awas begitu. Ya, enggak. Aduh, bayar kontrak rumah lagi. Aduh, bayar anak sekolah lagi. Saudara, jangan perkara bayar kredit, bayar kontrak, bayar anak sekolah itu dijadikan beban. Loh. Amin atau amin? Lalu dijadikan apa? Nah, ini motivasi. Itu tanggung jawab. Saya ulangi. Kalau kita harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, jangan dijadikan beban. Itu tanggung jawab. Seperti saudara tahu, kami di Nabire, Yayasan Pesat ini punya berapa kredit untuk perumahan, tempat tinggal, fasilitas yang lain. Nah, Ibu Ening itu yang sering kali pusing. Tapi saya heran, dia sering pusing kok nggak kurus-kurus. Saya juga heran. Maaf ya Bu Ening, jangan maaf. Karena kalau tagihannya telat itu koden. Ya tahu dia pengen kalau nggak punya duit. Saya selalu bilang gitu. Ya kalau mau disita. Memang salah saya nggak bayar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bayar kredit itu bukan beban buat saya, tapi tanggung jawab.
Apalagi kredit itu bukan untuk keperluan istri saya dan keperluan saya. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan betul-betul saya tidak stres. Ya puji Tuhan, walaupun beberapa kasus sudah mau disita bank, karena sudah 3 bulan nggak bisa bayar, sudah dapat surat peringatan. Nah, saya bicara kepada semua anggota ini, sudah, kalau memang disita ya serahkan, memang saya yang salah. Ngerti nggak hidup seperti ini, saudara? Jadi stres nggak? Tidak, karena bukan untuk saya, untuk pekerjaannya. Walaupun saya harus cari duit. Bayar anak sekolah juga sama seperti saudara tahu. Maka itu orang-orang yang pergi dengan saya akan terheran-heran. Dalam sepanjang perjalanan pasti ada telepon, bayar SPP, bayar ini, bayar itu. Ada yang sudah nunggak sekian bulan. Terus yang pergi dengan saya bilang, Kodin nggak stres ya ditagih orang segitu banyak. Enggak itu. Saya bilang, kalau stres kan lihat muka saya nggak akan begini dong. Betul nggak? Wih, kalau stres ini dari saya sudah menurut semuanya, sekarang nggak tahu kayak apa begitu. Kenapa saya tidak stres? Karena tanggung jawab. Iya, memang. Bayar kontrak rumah, ya harus dibayar. Kalau mau ngontrak kok. Betul? Nggak usah stres, itu tanggung jawab. Nah, kalau semua beban yang kita pikul itu karena tanggung jawab, beda. Maka itu Matius 11 ayat 29, 30, dan Yesus berkata, pikul aku yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu tidak stres. Itu terjemahan yang betul. Kenapa mikul beban tidak stres? Ayat 30 Matius 11. Nah, coba bukan ayat 30 aja, Matius 11. Ini loh saudara, Matius 11 ayat 30. Semuanya buka. Serius, kita harus belajar seperti ini. Matius 11 ayat 30. Nah, baca. Sebab ku yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, yang berat itu beban mertua. Katakan amin, itu berat. Kalau bebannya Tuhan Yesus itu ringan. Maka itu yang belum menikah, jangan mikir calonmu, pikir calon mertuamu juga. Bakal ngerepoti nggak nanti calon mertua ini? Jangan tersinggung. Kalau saudara tahu calon mertuamu bakal ngerepoti, mikir dulu. Kok nggak ada yang nyaman ya? Finish, awas dia. Nah, tapi yang sudah terlanjur, jangan ganti mertua, awas kan. Dalam nama Yesus. Lanjut, yang sudah terlanjur, lanjut. Lanjut ya. Nikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Maka itu kalau saudara yang kenal saya, beban saya ini berat. Betul tidak? Tapi saya nggak merasa berat karena tanggung jawab yang dia pasang itu salah. Enak gitu loh kok enak. Apa tanggung jawabnya? Kok itu tanggung jawab loh? Loh ayo, enak tenang gitu ya. Terus bebannya ringan. Maka itu kita harus mikir di pundak kita ini ada pikulan siapa dan bebannya siapa. Jadi kalau selalu baru setiap pagi itu membuat hidup ini antusias, semangat, ya malas bangun siang, menantikan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Itu dia. Ayo jujur, nggak usah 3 hari 2 hari lah. Sabtu pagi kemarin dan Minggu pagi tadi. Ayo bangunmu bagaimana yuk? Ayo. Gimana? Bangun tidur lagi enak aja. Mana bapaknya mana? Mamanya di sini. Kamu ajarnya apa anakmu? Bangun tidur lagi. Karena minggu itu kan. Karena minggu.
Saudara, jadi kalau kita tahu selalu baru tiap pagi, hidup ini bagaimana? Wih, segar sekali. Maka itu jangan ada di antara saudara umur 20 wajah 40. Kasihan betul. Ada nggak orang seperti itu? Udah banyak lagi. Nah, belajar nutrisi otak dari Dr. Julia. Mulai besok ada pelajaran itu. Ternyata otak kita juga perlu makan. Tapi jangan salah, makanan otak kita bukan otak-otak. Awas kamu. Ada hal nutrisi otak luar biasa itu untuk belajar. Lanjutnya, jadi siapa yang 2 hari ini, Sabtu pagi kemarin dan tadi pagi Minggu pagi tadi bangun suara rasa-rasa, capek, ngomel semuanya, bukan hal yang baru yang saudara terima. Apa kalimat yang tepat untuk menggambarkan ayat ini? Ratapan 3:23. Saudara pernah ngerti istilah kado? Kado itu dari bahasa Prancis sebetulnya, ya. Lalu diindonesiakan. Nah, kado. Kalau saudara mendengar kata kado, langsung mikir apa? Hadiah, ulang tahun, kejutan, surprise, itu yang betul. Maka itu beda nggak? Saudara terima kado tapi nggak dibungkus. Lo coba jawab, beda tidak? Beda. Kalau kado nggak dibungkus itu nggak surprise, nggak ada kejutan. Walaupun kadonya tusuk gigi, tetap harus dibungkus yang bagus supaya kejutan gitu. Lo jangan marah loh kalau dikasih kado tusuk gigi, itu berharga loh. Kalau kepepet bingung nggak itu? Betul nggak? Oke ya. Jadi selalu baru tiap pagi itu hal-hal yang buat surprise, kejutan dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini awas, suami istri ingin cari yang baru, awas. Tapi ada firman yang menuliskan, saya pernah mengajar biar sore hari ini ingat lagi. Maka itu tiap pagi dalam hidup suami istri pun harus ada kejutan. Coba lihat Kejadian 2. Ya, ayat 21 kita baca dulu. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Yahweh Tuhan membuat Adam itu ngapain? Tidur nyenyak. Nah, saudara perhatikan. Jangan buang kata nyenyak. Bahasa Inggrisnya deep sleep. Bahasa Jawanya apa ya? Anger, turu ngelokor gitu ya. Banyak istilah bahasa Jawa. Tidur nyenyak. Saudara tahu nggak rahasia kata nyenyak itu? Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Hal-hal yang selalu baru setiap pagi Papa sediakan buat kita. Tolong dicatat. Hal-hal yang selalu baru tiap pagi yang Papa sediakan buat kita, itu karena kita bisa tidur nyenyak. Lo kok nggak amin? Serius, betul tidak? Saudara, tidur nyenyak itu anugerah. Tidur nyenyak itu berkat yang luar biasa. Amin. Berapa hari ini Stella, tahu ya Stella, orang hebat, iya. Jadi besok Stella akan dipanggil ke mafia. Besok ya. Nah, berapa hari ini dia tanya saya, karena dia tahu bagaimana saya bolak-balik gitu. Om kok nggak pernah jet lag? Ya, jet lag itu kalau orang perjalanan dari tempat yang lain beda jam gitu. Enggak. Kami suami istri nggak pernah jet lag dalam pelayanan. Karena itu beban yang kami pikul bukan beban kami. Nah, terus saya cerita kepada Stella, kenapa nggak pernah jet lag? Karena deep sleep. Saya kalau tidur, aduh sudah tidur nyenyak sekali. Nah, coba renung. Orang yang tidurnya nyenyak, bangun paginya bagaimana? Segar, walaupun masih ada utang catat. Kok nggak amin? Lo betul nggak? Saya punya utang karena tanggung jawab. Tapi saya bisa tidur nyenyak. Nah, tidur
tidur nyenyak itu bukan berapa jamnya loh. Siapa pernah ngalami capek sekali, siang-siang lagi duduk atau ketiduran, tapi nyenyak betul. 10 menit dibangunkan, rasa 10 jam, bukan sekedar dulu, 10 jam tidur. Betul tidak? Pernah tuh ngalami itu? Loh, ternyata kok baru 10 menit ya aku tidur. Nah itu karena tidur nyenyak. Secara kejiwaan, seorang manusia bisa tidur nyenyak karena dia merasa aman hidupnya. Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Rasa aman, security itu karena ada yang mengasihi kita. Ya enggak? Betul? Ada yang mengasihi kita. Saya sangat percaya Bapa di surga sayang saya luar biasa. Tetap dalam catatan, walaupun saya masih punya banyak utang. Karena bukan utang saya. Beda dengan yang terjerat pinjaman online, itu goblokmu sendiri gitu aja sudah. Maaf, jangan tersinggung. Jadi tidur nyenyak itu berkat Tuhan yang luar biasa. Yang susah tidur berapa hari ini belajar, tanya pikulan siapa yang aku pikul, beban siapa yang aku ada di pundakku. Beban tanggung jawab keluarga, ya tanggung jawab keluarga itu masalah atau berkat? Yo ayo jawab jujur loh. Tanggung jawab keluarga itu masalah atau berkat? Coba jawab. Berkat. Karena kalau orang sudah keluarga nggak punya tanggung jawab, itu lebih mati orang itu. Betul tidak? Keluarganya jadi berantakan kalau dia nggak mau bertanggung jawab atas keluarganya. Maka itu jangan saudara tidak menikmati kado tiap pagi dari Bapa di surga. Ketika ada orang-orang tertentu yang baru kenal saya, hidup kayak kode itu enak ya, nggak punya anak. Saya nggak pernah jawab, yang jawab orang-orang di sekitar saya. Ngawur aja, anaknya kode lebih banyak daripada anakmu. Loh, kok bisa? Nah, yang tahu toh, bagaimana tanggung jawab saya untuk menghidupi banyak anak itu. Tapi Tuhan itu luar biasa karena tanggung jawab saya. Dan saya tidak akan pernah merasa tua dengan beban yang Tuhan beri. Karena kalau dia memberi beban, dia sudah mengukur bahwa kita pasti mampu. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan takut. Oke, tidur nyenyak. Nah, alasan kedua, tidur nyenyak itu bahasa medis, bius total. Apa bedanya operasi jerawat dengan operasi tulang rusuk? Ngerti? Biusnya mana yang total, mana yang lokal. Kalau bius, kalau operasi jerawat lokal, cuma pipimu aja dibius gitu. Tapi kalau operasi tulang rusuk nggak dibius total, ada kejet-kejet. Nah itu sampai hari ini saya belum ketemu bahasa Indonesia kejet-kejet itu apa? Lain. Kejang itu beda loh. Ayo, saya tuh dari dulu tadi bahasa Indonesia kejet-kejet itu, kejang itu beda. Oke, ngerti sendiri pokoknya. Nah, setelah Adam dibuat tidur nyenyak, dibius total, Hawa dibentuk. Ayat 23. Apa yang terjadi ketika Adam dibangunkan oleh Tuhan dari tidur nyenyaknya? Nah, ini suami istri, awas ya. Maka itu semuanya selalu baru. Hanya istri dan suami yang tetap lama. Awas mikir yang macam-macam. Lalu berkatalah manusia itu, bangun ini sudah bangun. Berkatalah Adam. Kalimatnya apa? Ayo coba intonasikan. Kalau ada kalimat inilah dia, intonasinya bagaimana? Gak mungkin orang ngomong inilah dia. Gak enak betul. Maka itu saya tanya intonasinya apa? Kalau ada inilah dia, intonasi bagaimana? Lah ini. Wah, pokoknya setelah ini dia, wah, luar biasa. Lah ini ya.
Saudara, ini ayat satu-satunya yang saya temukan. Saya tetap manusia. Saya bisa salah dalam memimpin keluarga. Maka itu suatu hari saya lupa tahun berapa ya. Saya bilang, Papa beri saya satu ayat saja untuk mengecek, untuk mendeteksi, untuk mengetahui rumah tangga saya ini aman atau tidak. Saya nggak mau 2 ayat Bapak, 1 ayat aja. Saya mau yang praktis, saya mau yang simpel. Nah, apalagi kalau saya ketemu ayat itu, saya bisa menolong banyak orang. Dapatnya ayat ini, saya bingung. Terus apa artinya? Ngeceknya bagaimana? Roh Kudus jawab, ini kan masalah Adam bangun tidur. Adam bangun tidur. Nah, selama itu sebelum ada Hawa, Adam pernah lihat perempuan enggak? Pernah. Ada gajah perempuan, sapi perempuan. Nah, saudara itu saya nggak teliti bacanya. Saya kan tanya lihat perempuan, saya tanya orang perempuan. Nah, saudara nggak teliti itu. Jadi jawabannya orang perempuan yang Adam belum pernah lihat. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau saudara bangun pagi melihat sesuatu yang saudara belum pernah lihat. Loh, kado itu tadi susah bener aja kan, banyak kado. Kata kaget itu beda loh, artinya negatif. Ayo, apa? Terkejut sana, kejutan yang betul. Ya, wih, luar biasa, belum pernah lihat sesuatu. Nah, sekarang apa? Terpesona, atau tinggi bahasanya, biasa saja, terpesona. Saudara, ini loh yang Papa buat. Maka itu ngecek bangun pagi seger atau tidak, itu mempengaruhi kesehatan kita. Loh, kok enggak amin? Saudara rajin makan vitamin, makan obat, tapi kalau hampir tiap pagi bangun marah-marah, cemberut, percuma obat itu, betul tidak? Nggak akan berpengaruh. Maka itu bangun pagi itu menentukan dapat hadiah. Memang tidak mungkin ada orang senganggur-nganggurnya, sekaya-kayanya dia beri setiap pagi beri kita kado. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Bapa di surga setiap pagi selalu baru. Maka itu tidur nyenyak itu luar biasa. Maka itu saya sering mengatakan, mengajarkan, kalau saudara masih ingat, gak usah dibuka ya, 1 Korintus 2:9. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk yang mengasihi Dia selalu memenuhi 3 kriteria. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah muncul di hati. Betul nggak? Apa itu yang memenuhi 3 kriteria? 1 Korintus 2:9, kejutan yang baru itu tiap pagi. Maka itu mulai hari ini, ayo semua kita jadi psikolog untuk menolong orang lain. Amin. Dengan ngecek tidurnya nyenyak nggak semalam, pagi bangun bagaimana, suasana hati, suasana pikir, itu penting sekali. Wih, luar biasa. Nah, semua kita yang sudah melewati malam, renungkan, semua kita yang sudah melewati malam harus pagi bangun dengan segar. Siapa masih ingat waktu masih kecil? Saya masih ingat betul. Kalau orang tua bilang, minggu depan kita pergi ya ke kota ini, gitu. Saya masih ingat pertanyaannya, nggak ngitung hari. Biasanya katanya tidurnya berapa kali, kan gitu. Loh, betul nggak? Terus saya tanya, iya atau tidak? Tidurnya berapa kali? Ini Ramon kok belum balik ya? Ramon sudah, oh sudah, aman Ramon. Ya tadi dia ngantar. Oke, saya lanjutkan.
Kenapa anak kecil tanya tidurnya berapa kali? Ayo. Iya, supaya nanti nggak ketinggalan telat. Supaya apa tadi? Oh bukan berapa lama di sana, untuk mau perginya kurang berapa hari itu loh. Oke ya, karena antusias. Nah seperti itu. Maka itu semua anak-anak Bapa di surga, semua murid-murid Tuhan Yesus harus punya antusiasme yang besar, karena setiap pagi selalu baru. Tapi ingat, istri lama dan suami lama, awas ya. Nah ini caranya ngecek apakah rumah tangga kita masih aman. Jadi para istri besok bangun lebih siang dari suami. Asik. Dan istrimu bilang asik itu loh, maksudnya apa ya asik itu? Dani, itu loh kata istrimu asik. Nah, yang jangan tiap hari lah, sesekali aja. Begitu istri bangunnya lambat, suami bangun duluan, wajar toh? Kalau bangun terus mulai. Nah, bahasa Indonesia pun nggak ketemu mulai, bukan menggeliat, beda. Mulai, tahu ya? Kalau Inggrisnya ada stretching gitu ya. Nah, begitu suami bangun duluan, saya punya istilah yang kurang baik tapi nggak apa-apa. Jujur ya suami-suami, besok begitu mulai ke samping, entah samping kiri samping kanan terserah, ada seonggok daging tergeletak di situ, masih asli, belum dicet. Ayo suami-suami jujur. Begitu. Nah, ini ayatnya luar biasa loh saudara. Ingat ya, suami-suami besok lakukan itu. Kalau kita para suami begitu menoleh melihat istri kita masih tidur dan jangan berteriak seperti yang gak kaget, dalam hati saja, wow, inilah dia. Berarti rumah tangga kita masih aman. Keren ya ayat ini ya. Saya pikir, Tuhan luar biasa. Nah, coba jujur jawab. Kalau suami bangun duluan, seonggok daging masih tergeletak di situ, terus reaksinya sekali. Ayo jujur, kira-kira suami ini menghargai istrinya tidak? Tidak. Apalagi kalau sampai dibandingkan dengan istri adikmu, istri tetanggamu, awas kamu. Dan jangan sekali-kali berkata begitu, nolak terus sampai aduh gemuknya, awas kamu. Ya, saudara, maka itu ayat inilah dia, itu luar biasa. Nah, jadi besok ya praktekkan ayat ini. Setelah kalian dua bangun, istri tanya suamimu, jujur, tadi kamu lihat aku mikir apa? Ayo, jujur, mikir apa kamu? Saudara, jadi setiap pagi selalu baru, amin. Ada hal-hal baru yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menyenangkan sekali. Keren ya hidup seperti ini. Maka itu kenapa Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena tiap pagi selalu baru, walaupun ada tanggung jawab yang kita pikul di hidup. Coba bayangkan betapa celakanya anak-anak kalau punya mama tiap pagi bangun ngomel duluan, gara-gara ada kamu, mama capek pagi-pagi mesti masak. Itu mama gila, maaf kalau ngomong seperti itu. Nggak ada tanggung jawab sama sekali. Suami-suami, bapak-bapak, kita nggak boleh mengeluh dengan beratnya hidup.
Karena itu tanggung jawab. Amin. Maka itu tidak ada tanggung jawab yang akan mematikan orang itu kecuali dia pikul tanggung jawab yang salah. Selama kita memikul tanggung jawab yang baik, tidak ada yang berat. Bekerja karena tanggung jawab itu indah. Amin. Karena itu yang kita ditetapkan Tuhan untuk mengerjakannya. Filipi 4 ayat 13. Ini jaminan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pikul dalam hidup kita. Saya ulangi, Filipi 4 ayat 13. Ya. Terima kasih Bapak. Hidup ini harus ada tanggung jawab yang kita pikul. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop dulu. Coba beri kata lain perkara. Itu maksudnya apa? Terjemahannya ini kurang tepat. Masalah, tanggung jawab, apa saja. Oke, segala itu berapa? Semua, bukan banyak. Semua. Kalau banyak berarti ada yang tidak termasuk. Semua masalah, semua tanggung jawab, semua pekerjaan, baca, dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saya masih ingat saudara, waktu saya jadi guru sekolah minggu, ya, waktu itu saya balik dari pelayanan setelah pertama kali saya naik pesawat. Saya pertama kali naik pesawat itu, saya lupa tanggalnya, tapi bulan April tahun 74 dari Surabaya ke Manado. Ya, itu pertama kali. Tiketnya saya masih ingat sampai hari ini, Rp17.500. Naik Garuda Fokker 28. Pertama kali saya naik pesawat. Nah, setelah pelayanan dari Suaranya kencengin ke tutupan hujan. yang mana itu? IG sama Facebook. Aduh, ini kenceng bagaimana lagi? Speakernya bisa ke arah situ enggak? Bisa diarahkan Pak? Speakernya kenapa? Iya, hujannya semuanya reda, maaf ya. Ya, kalau saya kenceng, yang sini 02 kok kenceng suaranya. Coba tes lagi, sudah cukup begini yang di Facebook, Instagram. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah saya balik dari pelayanan, saya kembali ngajar sekolah minggu. Di suatu saat ada seorang anak, memang anak ini kritis dan orangnya berani untuk bertanya. Terus di tengah-tengah saya mengajar, padahal nggak ada hubungannya pertanyaan dia dengan apa yang baru saya sharingkan, bagikan. Dia tanya gini, Om percaya nggak kalau manusia itu bisa terbang? Saya bilang, ya enggak. Mana bisa manusia terbang? Om ini, nggak bisa. Ya, saya jawab apa adanya. Tiba-tiba dia ngomong, Om ini, Om bisa terbang, Om kan baru pergi naik pesawat. Ya ampun, betul juga dia mikir. Jadi saudara bisa terbang dengan? Nah, kenapa kita sanggup menanggung segala sesuatu? Di dalam Dia. Secara fakta tidak ada manusia bisa terbang. Tapi kalau kita di dalam pesawat, masa nyungsep? Ayo kalau kita di dalam pesawat, ya ikut terbang. Kitanya nggak bisa. Ini yang saya pakai dalam hidup saya ketika saya merasakan tanggung jawab ini berat sekali. Sampai suatu hari saudara, ada orang, ini pengusaha, ya setelah berapa hari dia ngikutin saya, dia tuh ngomong begitu. Koden pernah kepikir nggak sih? Kalau Koden nggak ngurusin orang-orang anak-anak sekolah, nggak ngurusin pelayanan yang sebanyak ini, Koden mikir nggak hidup Koden lebih berbahagia? Saudara, itu pertanyaan pertama. Tapi setelah itu banyak juga pertanyaan yang sama di tempat-tempat yang lain dari orang-orang yang berbeda. Saya kaget. Berarti orang ini melihat bagaimana hidup saya membayar begitu banyak orang, membiayai kuliah semuanya. Itu
tiba-tiba dia terpikir. Nah, saya tanya balik kepada saudara. Saudara jawab apa? Kalau saudara itu saya dengan pertanyaan yang masuk akal. Ayo cepat jawab apa? Tidak bahagia. Alasannya? Iya. Karena nggak ada apa? Nggak ada kejutan dari orang lain. Jawabannya, keledai itu diciptakan Tuhan untuk mikul beban. Justru dalam hidup keledai, jalannya akan gontal, akan limbung, oleng kalau dia jalan tanpa beban. Ngerti nggak maksudnya? Loh, ngerti nggak Pak? Saya nggak tahu. Keledai itu makhluk yang unik. Kalau dia nggak mikul beban di punggungnya, maka jalannya itu oleng. Dia nggak bisa cepat kalau jalan itu. Nah, saya berkata salah. Justru kalau tanggung jawab ini aku tidak pikul, aku malah nggak bahagia. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini loh saudara. Tanggung jawab itu bukan beban yang memberatkan hidup, tapi tanggung jawab itu justru beban yang membuat kita jadi semangat untuk hidup. Amin. Hai anak-anak, itu anaknya siapa itu? Ya, ayo diambil barangnya. Terima kasih. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini masih merasa berat dalam tanggung jawab, saudara lihat ayat ini. Ayo kita baca sama-sama lagi ya, supaya kita kuat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada. Berarti ada jaminan? Ada. Begitu saya ulangi lagi. Kalau saudara bangun pagi merasa berat sekali, periksa 2 hal. Beban siapa? Maaf, ini jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Masih pacaran, berarti belum menikah. Tapi calon mertua yang memberikan beban yang macam-macam. Ada nggak kejadian seperti itu? Loh, saya tanya, ada nggak? Ada. Nah, saya sarankan, putuskan aja. Loh, serius. Tunggu salah satu meninggal atau bagaimana? Maaf, jangan tersinggung saya ngomongin. Loh ya toh, daripada repot. Maaf. Karena memang ada orang tua yang memilih mantu untuk meringankan beban mereka, dan ini salah besar. Maka itu orang tua, jangan pernah punya konsep mantuku harus orang kaya. Awas seperti ini. Itu loh contoh yang lagi ribut dari hari ini belum menikah, sekarang calon mertuanya diusir polisi lagi. Betul nggak? Maka itu kita harus mengerti konsep ini dalam hidup kita. Mulai hari ini carilah pikulan, carilah beban, karena Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai apa. Seorang pemilik perusahaan, seorang pemimpin perusahaan, bukan beban kalau dia harus bayar gaji pegawainya, karena itu tanggung jawab. Maka itu kita harus memeriksa ini. Untuk hal apa saja dalam hidup kita, supaya Tuhan Yesus itu nyata lewat hidup kita masing-masing. Wih, Tuhan kita luar biasa. Dalam konsep ini saudara, kita bersyukur betul-betul, karena Dia tidak pernah salah dalam memberi beban dalam hidup kita. Amin. Ketika Nuh, ini bagian terakhir, ketika Nuh dapat tanggung jawab buat apa? Kapal besar, bukan kapal-kapalan. Ingat itu. Buat Nuh berat enggak?
Sangat berat. Apalagi waktunya 120 tahun, saudara. Kenapa begitu lama? Satu, nggak ada gergaji, nggak ada paku, nggak ada lem, buat kapal. Bagaimana itu? Dan kalau saudara baca baik-baik Kejadian, kapalnya Nuh itu unik. Enggak secara apa ya, yang bisa membelah ombak, enggak kapalnya itu. Nuh enggak bisa disalahkan karena memang zaman itu belum ada orang yang membuat alat transportasi dari air. Ya, dia cuma mengikuti saja. Nah, pertanyaannya, akhirnya kapal besar itu selesai? Selesai. Dan semua selamat kan yang di dalamnya, termasuk semua jenis binatang. Berarti kapal itu safe, aman. Walaupun dia nggak punya teknologinya, nggak ngerti. Nah, itulah contoh yang kita harus ikuti dalam hidup ini. Saya ingin meyakinkan setiap saudara, dengar baik-baik, saya ingin meyakinkan setiap saudara, kerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Saya ulangi, kerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada masing-masing kita dengan sepenuh hati. Tuhan pasti menjamin dan menuntun, menolong, memampukan kita untuk mengerjakan itu. Saya tanya, ada nggak orang yang nggak mau diberi tanggung jawab oleh Tuhan? Saya jawab, ada nggak? Banyak. Orang yang nggak mau diberi tanggung jawab oleh Tuhan itu cuma satu kalimat yang diucapkan orang itu. Ngapain repot-repot? Aku nggak mau repot. Betul tidak? Nah, orang itu nggak mau diberi tanggung jawab. Karena orang seperti itu terlalu ribet ngurus dirinya sendiri. Saya ulangi, betul ya, Pak Gembala, Pak Edi? Orang yang nggak mau diberi tanggung jawab oleh Tuhan karena dia terlalu ribet untuk ngurus dirinya sendiri. Itu orang egois. Maka itu berkali-kali saya ajarkan, Tuhan gak bisa pakai orang pelit dan orang egois. Setuju? Kenapa Tuhan gak bisa pakai orang pelit dan orang egois? Karena hanya peduli dirinya sendiri, gak bisa berbagi, gak mau berbagi. Maaf, saya cuma cerita saja. Pernah suatu hari saya akan ke Sydney. Nah, saya kalau naik pesawat itu saya dapat bagasi 50 kilo. Nah, saya nggak mau bawa kurang dari itu saya, walaupun bukan barang saya, tidak. Nggak tahu bagaimana ada yang saya kenal di Sydney. Ternyata sudah lama sekeluarga ini ingin jual martabak, baik martabak terang bulan manis maupun martabak asin. Saya cuma cerita. Terus Roh Kudus gerakan, coba kamu tanya dia. Begitu saya tanya, nah waktu itu bagasi saya masih kurang kira-kira 30 kilo. Saya baru bawa 20 kilo. Itu pun sebagian besar titipan orang. Saya cuma bawa pas untuk saya saja. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, saya telepon, saya tanya, ini Koden mau berangkat ini, ada titipan. Yang benar Koden, betul. Koden masih punya jatah berapa kilo? Ya, kurang lebih 30 kilo. Hah? Yang betul. Kamu mau titip apa? Saya titip 2 loyang martabak ini. Beratnya 26 kilo. Kumpul sekali, cari kuningan yang berat itu. Ya udah, tapi cukup jangan Koden suruh bungkus ke paket saudaramu. Saudara,
Orang-orang heran melihat itu. Hah? Jadi Pak Lopez bukan saya makan pesawat? Oh, ada yang ngamen. Kalau saya nikah nggak mau enak aja. Wih, dengan itu Tuhan berkati mereka luar biasa. Kalau saudara punya Instagram, coba cari di Instagram Martabak 109. Itu orang. Wih, Tuhan berkati mereka dengan jual martabak itu. Nah, ini cara saya hidup. Suatu kali, pertama kali kami suami istri ke Brasil, itu tahun 94. Wah, saya masih punya jatah bagasi. Titip apa yang bawa apa? Ini kami berangkat dari Belanda. Waktu saya bersekutu dengan Papa, Roh Kudus gerakan kamu bawa tempe. Oh ya, di Belanda ada pabrik tempe. Nah, bawa tempe. Nah, lalu saya titip orang yang punya restoran, tolong belikan saya 25 tempe. Ya, sudah dibungkus. Untuk apa? Mau bawa ke Brasil. Hah? Ke Brasil bawa tempe? Aneh bukan? Nah, di Brasil itu ada orang-orang Indonesia yang sudah lama pindah ke sana tahun 60. Waktu PP 10 istilahnya, orang-orang Tionghoa yang nggak mau pulang ke Tiongkok, mereka ke Brasil. Saya nggak ngerti kenapa suruh bawa tempe. Ya saya bawa 25 potong. Ya ukurannya tempe normal. Ya. Begitu nyampe rumah yang kami tinggali, saya bilang tolong carikan tempat yang agak lebar. Ada apa? Saya bawa tempe. Harus dibuka dulu, digelar gitu loh, supaya nggak busuk. Kaget. Begitu kagetnya, saya ikut kaget juga. Namanya Om Gileon. Kenapa Om? Ini tempe bener, belum tempe. Ada satu orang Indonesia yang sangat ateis, nggak mau percaya Tuhan. Udah lama dia tuh pengen tempe. Langsung ditelepon oleh Om Gileon orang ini. Woi, datang ya, nanti malam ada acara di sini dan ada tempe. Wih, orang itu kaget. Saudara, ringkas cerita, dia datang dengar saya khotbah. Gara-gara tempe dia diselamatkan. Sebelum dia meninggal, dia sempat dibaptis. Yang baptis namanya Pendeta Senhatu, yang dari I3 Batu. Nah, itu contoh. Saya ulangi lagi, orang egois dan orang pelit bisa dipakai Tuhan tidak? Nggak bisa. Karena untuk ngurus diri sendiri saya terlalu repot, nggak ada waktu, apalagi ngurus orang lain. Maka Tuhan ini mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali Tuhan merepotkan saudara? Boleh saya pakai kalimat ini? Kapan terakhir kali Tuhan merepotkan saudara? Senang gak direpotkan Tuhan? Ya benar. Sungguh tenane dibuktikan sebentar lagi. Mau gak saudara direpotkan Tuhan? Ya, hari Rabu yang lalu, Eva, tema khotbah dari Pak Ari, suka-suka muda itu hari apa ya? Jumat kemarin. Ya, Jumat pagi kemarin saya ngajar, lalu diberi tema suka-sukamu Tuhan. Wih, itu luar biasa. Jadi malam Eva sempat diskusi juga. Ternyata kalau saudara dan saya berani mengucapkan ini suka-sukamu Tuhan, maka Tuhan paling sayang dengan kita karena kita mau direpotkan. Amin. Siap dites? Siap diuji? Awas bilang nanti dulu Tuhan. Jadi berapa hal bisa kita tanggung di dalam Dia? Segala perkara. Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Maka itu bersyukur kepada Tuhan. Kalau tiap saat saya merasa direpotkan Tuhan, dan itu kesukaan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Mau berubah mulai hari ini?
Betul? Ayo nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan.